anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Kita sudah memasuki semester 2 ya. Jadi belajar lebih giat, belajar lebih semangat untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dari hasil nilai semester 1 ya. Baik, saya akan mulai pembelajaran tentang peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara, yaitu membuat organisasi regional, yaitu yang disebut dengan organisasi ASEAN. ASEAN ya. Apa kepanjangan ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Itu kepanjangan dari ASEAN. Latar belakang kerjasama negara-negara Asia Tenggara begini. Setiap negara tidak mungkin dapat hidup sendiri. Pastinya membutuhkan negara-negara lain, negara-negara tetangga. Indonesia membutuhkan Malaysia atau Indonesia membutuhkan Singapura. Indonesia membutuhkan negara Vietnam. Indonesia juga membutuhkan negara Singapura dan seperti itu. Ya, sama halnya Singapura juga membutuhkan negara Indonesia. Malaysia juga membutuhkan Indonesia. Karena timbullah yang namanya kerjasama. Banyak kerjasama tentang apa? Nanti kita bahas di dalam buku ini, kita bedah bersama-sama. Oke? Baik, selanjutnya, oleh karena itu, negara-negara tetangga sudah semestinya hidup berdampingan dengan rukun. Nah, ASEAN itu dibentuknya karena ada dua faktor. ASEAN dibentuk itu karena ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam negeri. Dari dalam negeri, umumnya kita kan hidupnya di negara Indonesia loh. Jadi faktor internalnya itu berada dari negara Indonesia. Yang kedua, faktor eksternal, berarti faktornya berada dari luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei Darussalam, umpamanya. Ya, itu faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal. Yang pertama, faktor internal itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan pantai yang sangat panjang. Contoh itu. Banyak ada juga Indonesia itu disebut negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Itu Indonesia bisa juga disebut negara maritim karena Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau. Yang kedua yaitu Singapura mempunyai wilayah yang sangat sempit. Luasnya lebih luas Indonesia daripada Singapura. Tetapi letaknya sangat strategis Singapura itu. Walaupun luas negaranya sangat sempit, tetapi mempunyai tempat yang sangat strategis untuk negara-negara lain. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu Brunei Darussalam mempunyai wilayah yang sempit tetapi kaya akan minyak. Jadi di Brunei Darussalam itu kaya akan sumber daya alamnya dari minyak. Yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu Brunei Darussalam.
Setiap negara membutuhkan negara lain sehingga negara-negara tersebut harus saling bekerja sama. Kita ini negara Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain. Contoh bekerja sama dengan pokoknya seluruh negara kita harus bekerja sama. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Pasti membutuhkan negara lain demi kemajuan negara kita. Seperti itu. Contoh kita bisa ekspor apa? Bisa ekspor kelapa sawit, bisa ekspor minyak, bisa ekspor timah ke luar negeri, bisa ekspor nikel seumpamanya. Karena di Indonesia itu sumber daya alamnya sangat luas, sangat banyak. Ada minyak, ada juga minyak, ada emas. Di Papua itu PT Freeport itu pertambangan emas terbesar di Asia Tenggara. Terus di Kalimantan juga ada tambang emas. Di Kalimantan juga banyak kelapa sawit, dibikin minyak goreng itu, kelapa sawit itu. Jadi yang digoreng di rumah itu dari kelapa sawit itu, minyak goreng itu dari kelapa sawit. Nah, yang kedua, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan strategis. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena merupakan jalur lalu lintas, perdagangan dan pelayaran internasional. Jadi orang mau ke luar negeri kalau melalui berdagang semuanya melalui lautan pasti melewati Asia Tenggara. Entah China, entah Singapura, entah Malaysia, pasti dilewati. Kawasan ini juga menjadi jalur keluar masuknya berbagai pengaruh dari kawasan lain. Yang ketiga yaitu pada umumnya kawasan Asia Tenggara memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, khususnya Indonesia yaitu negara tercinta kita. Sampai ada lagu bukan lautan atau kolam susu yang itu kan. Ada lagu-lagu itu, lagunya siapa itu penyanyi legendaris itu kalau nggak salah. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, yang itu kan. Jadi kenapa Indonesia dibilang negara subur? Sampai ada yang bilang tongkat kayu pun ditancapkan bisa tumbuh subur karena tanahnya subur. Gitu. Jadi negara Indonesia itu sangat menjadi incaran negara-negara asing untuk berinvestasi di negara kita. Karena negara kita itu sangat kaya akan sumber daya alamnya. Itu paham ya? Oleh karena itu, kawasan Asia Tenggara selalu menjadi incaran negara-negara besar untuk menanamkan pengaruhnya. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa hampir semua negara di kawasan ini merupakan bekas negara jajahan. Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah oleh Belanda. Indonesia itu karena apa? Nah itu karena sumber daya alamnya di Indonesia itu sangat melimpah. Seperti itu. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengadakan hubungan kerjasama untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang maju dan kuat. Dengan demikian, negara-negara Asia Tenggara tidak hanya menjadi objek tetapi ikut berperan aktif dalam percaturan dunia. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama itu yang kita terangkan barusan itu adalah faktor internal.
Sekarang kita bahas tentang faktor eksternal. Faktor dari luar negeri. Faktor eksternal yakni adanya pertentangan antara blok barat Amerika Serikat. Blok barat itu yaitu Amerika Serikat dengan blok timur atau Uni Soviet. Salah satu bukti pertentangan itu yaitu adanya tentang perang Vietnam antara Vietnam Utara dan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika. Itu faktor eksternal. Contoh dari faktor eksternal. Pertentangan ini melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena Uni Soviet mendirikan basis atau pangkalan militer di Vietnam, sedangkan Amerika menempatkan basis atau pangkalan militernya di Filipina. Itu faktor eksternal yang sangat mencolok contohnya. Seterusnya yaitu pembentukan ASEAN. Pembentukan ASEAN. Di sini pembentukan ASEAN itu di dalam pembentukan ASEAN itu ada 5 delegasi dari masing-masing negara. Ada 5 delegasi dari masing-masing negara, yaitu negara Indonesia, negara Thailand, negara Singapura, Filipina, dan Malaysia. Itu 5 negara delegasi. Ada 5 negara. Yang pertama yaitu delegasi yang pertama yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Itu delegasi yang pertama. Dan delegasi yang kedua yaitu Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Delegasi yang ketiga yaitu S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat adalah Narciso Erasmus, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Tanat Soman, Menteri Luar Negeri Thailand. Itu 5 delegasi. 5 delegasi tokoh tersebut adalah dari masing-masing negara. Seperti itu. Ada 5 nama itu. Jangan lupa kalau di ujian itu pasti muncul itu. Jadi itu diingat. Kepanjangan ASEAN, 5 delegasi dari penerbangan ASEAN itu pasti muncul di ujian nanti, ya. Jadi diingat, dipelajari di rumah. Selanjutnya yaitu tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN itu ada 5. Yang pertama, tujuan ASEAN sesuai Piagam ASEAN adalah meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Oke, sebelum pembahasan materi dilanjutkan, barusan Bapak sudah membahas tentang ASEAN, siapa ada 5 delegasi ASEAN dari berbagai negara. Sekarang Bapak mau tanya, ya, mau coba bertanya ya ke anak-anakku sekalian. Yang tahu bisa ngacung tangan atau Bapak saya tunjuk ya. Kalau Bapak tunjuk bisa? Oke, Bapak mau tanya nih, kan barusan sudah diterangkan. Bapak mau tanya ada 5 delegasi ASEAN dari berbagai negara, ya. Coba umpamanya ini, siapa? Faliza. Sebutkan nama delegasi ASEAN dari Indonesia. Betul?
Ya, pinter ya. Sekarang Mas Akin. Nah, ini Mas Akin ini yang cakep ini. Mas Akin. Nah, ayo. Siapa nama delegasi dari Malaysia? Bagus, pinter. Oh, bagus, mendengarkan betul ya. Oke, selanjutnya kan barusan sudah ada pertanyaan. Siapa delegasi dari Indonesia? Pak Liza menjawab, yaitu Adam Marifat. Betul. Yang kedua, siapa delegasi dari Malaysia? Siapa? Tun Abdul Razak. Itu tolong ingat, nanti di ujian itu masuk ya. Sekarang saya lanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tujuan adanya ASEAN. Jadi dibentuknya ASEAN itu bukan tanpa tujuan. Dibentuknya ASEAN atau organisasi ASEAN, yaitu pasti ada tujuan untuk negara-negara khususnya Asia Tenggara. Seperti itu ya. Tujuan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, itu yang pertama barusan. Yang kedua, memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya yang lebih luas. Itu tolong dicatat di buku catatannya nanti. Nanti Bapak kasih merangkum nanti di rumah ya. Kasih tugas nanti ulangi dari sini. Dan yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik. Maksudnya ada yang dari Indonesia kerja ke Malaysia, ada yang dari Malaysia kerja ke Indonesia, sama bolak-balik gitu. Yang dari Indonesia kerja ke Malaysia jadi TKI, yang dari Malaysia kerja ke Indonesia atau kerja ke Singapura atau kerja ke negara-negara Asia lain. Itu yang namanya timbal balik. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan keadilan. Itu dicatat di bukunya nanti ya. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan. Seperti itu. Tolong diingat ya, nanti pokoknya nanti setelah selesai ini Bapak kasih rangkuman di rumah ya, biar kalian bisa baca lagi, karena biar kalian lebih biar lagi belajarnya ya. Ini sangat penting ini sebagai bentuk sejarah negara Indonesia ini. Selanjutnya bendera ASEAN. Selanjutnya itu bendera ASEAN. ASEAN itu ada benderanya loh. ASEAN itu organisasi tertinggi di Asia Tenggara. Bendera ASEAN itu ada 4 macam warna. Bendera ASEAN itu ada 4 macam warna. Seperti ini benderanya bentuknya. Ini perhatikan, ini bentuk warna-warna bendera ASEAN. Nah, bendera ini warna-warnanya itu mempunyai arti
masing-masing. Mempunyai arti masing-masing. Di sini ada biru, ada putih, ada merah, dan ada kuning. Ini warna ASEAN. Nah, setiap warna ini melambangkan sesuatu. Tidak ujuk-ujuk dikasih warna biru, dikasih warna kuning, dikasih warna putih, dikasih warna merah. Bukan tidak ada maksud, tetapi setiap warna ini ada maksud di bendera ASEAN ini. Nah, di sini kan bendera ASEAN itu ada berapa warna? Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu warna biru. Ini warna biru ini. Ya, warna biru. Jadi warna biru ini ada artinya. Apa arti dari warna biru di bendera ASEAN umpamanya? Jawabnya adalah warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas di negara ASEAN. Dan yang kedua yaitu warna merah. Ini, yang tengah ini, warna merah ini. Nah, warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Dan yang ketiga, yang ini, yang putih, lingkaran putih ini. Lingkaran putih ini melambangkan kesucian. Dan terakhir yang warna kuning ini, ini ada 10 biji ini, yang warna kuning ini. Ini ada maksudnya juga. Seperti itu. Jadi tidak sembrono bikin lambang ini melalui pikiran-pikiran yang jernih, melalui pikiran-pikiran orang yang cerdas. Seperti itu. Jadi membuat bendera negara ASEAN dengan bentuk warna dan bagian-bagian ini ada maksud dan tujuannya masing-masing. Dan ini warna kuning melambangkan apa? Melambangkan kemakmuran bagi negara-negara ASEAN. Nah, di sini kan yang kuning ini, yang tengah-tengah ini ada 10 biji ini. Ada 10. Kalau itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu 10 tangkai padi, ini 10 tangkai padi namanya ini. 10 tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor ASEAN agar perhimpunan ini selalu bersatu dan bersahabat. Tahu padi? Padi tahu enggak? Tahu. Sekarang kan lagi musim padi itu. Nah, itu padi kalau sudah besar itu kan merunduk, itu kan itu padinya, itu melambangkan di ASEAN ini melambangkan cita-cita pelopor ASEAN agar perhimpunan ini selalu bersatu dan bersahabat. Dan bulatan melambangkan kesatuan ASEAN yang ini, yang bulat putih ini. Nah, bulat putih ini melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi negara Asia Tenggara itu bersatu. Itu dilambangkan dengan bendera ASEAN ini. Jadi bendera ini tidak sekedar bendera saja, tapi warnanya, bentuknya, yaitu mempunyai arti atau mempunyai maksud yang sangat mendalam. Untuk apa maksudnya? Maksud dari bendera ini untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Tujuan ASEAN tadi menjaga keamanan, seperti itu, menjaga keamanan antar negara, menjaga kerjasama, seperti itu. Paham ya? Oke. Jadi di sini saya ingatkan kembali, di bendera ASEAN ini ada 4 macam warna, yaitu warna biru, warna putih, warna merah, dan warna kuning. Dari setiap bentuk ini ada lingkaran melambangkan apa? Yang warna kuning ini ada 10 biji melambangkan apa? Itu tolong diingat. Ya, karena di sini sudah tercatat semuanya. Yang kata Bapak tadi, kalian harus mengaku dari mana sampai mana, nanti saya kasih tugas di rumah ya. Selanjutnya yaitu perkembangan ASEAN.
perkembangan ASEAN selanjutnya. Sesuai dengan deklarasi Bangkok, keanggotaan ASEAN terbuka bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, oleh karena itu, dalam perkembangannya, anggota ASEAN bertambah dari anggota awalnya yang hanya 5 negara. Jadi bertambah Brunei Darussalam, terus Vietnam, terus Laos dan Myanmar, terus Kamboja, itu tambah dari negara ASEAN. Jadi pertamanya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, terus apa lagi? Ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand. Itu 5 negara pertamanya, 5 anggota negara di ASEAN. Setelah itu ada tambahan lagi pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Ini tolong diingat tanggalnya ini. Brunei Darussalam setelah keluar dari Indonesia mulai bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984, bergabung ke negara ASEAN, bergabung ke ASEAN, ke organisasi ASEAN. Seterusnya yaitu Vietnam. Negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Selanjutnya Kamboja disusul dengan negara Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN yang ke-10 pada tanggal 30 April 1999. Itu 5 negara yang bergabung pada ASEAN. Kalau ingat, yang pertama adalah Brunei Darussalam, yang kedua Vietnam, yang ketiga Laos, yang keempat Myanmar, dan yang kelima adalah Kamboja. Itu negara-negara yang bergabung pada ASEAN. Itu tolong diingat, itu 5 negara itu. Dan juga tanggalnya, tahunnya juga harus diingat. Kalau Brunei Darussalam, saya ulangi, Brunei Darussalam itu bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Kalau Vietnam bergabung pada tanggal 28 Januari tanggal 28 Juli tahun 1995. Sedangkan Laos dan Myanmar bergabung pada ASEAN tanggal 23 Juli tahun 1997. Selanjutnya disusul oleh Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April tahun 1999. Itu 5 negara yang bergabung pada ASEAN. Dengan masuknya seluruh negara di kawasan Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN, yaitu hanya satu, yaitu Timur Leste pada waktu itu. Hanya Timor Leste yang tidak bergabung dengan ASEAN pada waktu itu, karena Timor Leste mungkin baru keluar dari Indonesia. Brunei Darussalam juga keluar dari itu. Brunei Darussalam, Timor Leste pertamanya adalah bagian dari negara kita, bagian dari negara Indonesia. Timor Leste dan Brunei Darussalam. Akhirnya Brunei Darussalam keluar. Timor Leste yang dulunya Timor Leste itu dulunya namanya Timur Timor, sekarang jadi Timor Leste. Sekarang itu keluar juga dari Indonesia. Sekarang Papua yang mau keluar dari Indonesia. Pernah dulu tahun berapa itu Aceh juga pernah pengen keluar dari Indonesia, tapi nggak jadi. Sekarang Papua lagi dipertahankan kasusnya. Itu semoga tidak keluar ya dari Indonesia, Papua dan Aceh ini. Selanjutnya hal ini mengakibatkan posisi negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan semakin kuat.
Karena apa? Pertamanya anggota ASEAN itu hanya berapa negara? 5. Setelah itu ada 5 negara lagi bergabung dengan ASEAN. Sehingga ASEAN itu semakin kuat, semakin kokoh di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan di negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, pada pertemuan ASEAN, ini ada pertemuan ASEAN setelah itu bulan Desember tahun 1997 di Kuala Lumpur dihasilkan visi ASEAN 2020. Adapun visi ASEAN 2020 adalah negara-negara Asia Tenggara bersatu, melihat keluar, hidup dalam perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan, terikat bersama-sama dalam satu kemitraan pembangunan, dinamis dalam satu komunitas yang saling peduli. Itu adalah sumpah dari maksudnya bukan sumpah, keputusan dan mempunyai visi misi bersama yang disepakati oleh anggota ASEAN. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi ASEAN ini, pada tahun 2020, anggota ASEAN pun berjuang untuk mengubah status dari sekedar perhimpunan bangsa-bangsa menuju ke suatu kesatuan masyarakat yang terdiri atas bangsa-bangsa. Cita-cita integrasi ASEAN tercantum dalam Bali Concord 2 yang dihasilkan pada KTT ke-9 tahun 2003 di Bali. KTT itu konferensi tingkat tinggi yang ketiga yang dilaksanakan di Bali. Atas 3 pilar, yaitu Bali Concord 2 didasarkan atas 3 pilar. Pada KTT pada konferensi tingkat tinggi yang ketiga di Bali, yaitu timbul 3 pilar. Yang pertama, komunitas politik keamanan ASEAN. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN. Yang ketiga, komunitas sosial budaya. Itu 3 pilar yang isinya di konferensi tingkat tinggi yang ketiga di Bali itu. Gitu ya. Selanjutnya, peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Ini Indonesia sangat berperan bagi negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN, Indonesia itu bekerja sama dengan negara lain, negara-negara ASEAN lainnya. Bekerja sama dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Vietnam, dengan Kamboja. Itu bekerja sama. Dengan apa tujuannya? Untuk menjaga kestabilan politik, umpamanya. Keamanan tambah kuat, seperti itu ya. Nah, di sini kerjasama antar negara-negara ASEAN harus mengikuti prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama agar tercapai tujuan yang ingin dicapai. Di sini berbagai kerjasama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama bidang politik dan keamanan. Indonesia bekerja sama di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, oke, dilanjut ya. Berbagai usaha untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui penandatanganan berbagai kesepakatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. Yang kedua,
Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Yang ketiga yaitu Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Yang keempat adalah Perjanjian Ekstradisi. Yang kelima yaitu Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2023 di Bali. Tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Tuh, tolong diingat ya. Nah, setelah itu apakah kalian paham tentang apa yang kita pelajari hari ini? Paham. Jangan bilang paham ya, kalau ditanya nanti bisa tahu. Oke. Saya akan coba bertanya tentang materi yang kita pelajari hari ini dari awal itu dari kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, sekarang saya akan tanya ASEAN. Tunjuk nih. Jadi harus tahu. Nah, apa kepanjangan dari ASEAN? Yuk. Ya, Association of Southeast Asian Nation. Itu diingat itu. Dan yang kedua, apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua ini, sebutkan dua faktor. Sebutkan dua faktor tentang dibentuknya ASEAN. Ya, betul. Faktor internal dan faktor eksternal. Itu dua faktor. Ada dua faktor dibentuknya ASEAN. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu faktor dari dalam negeri, kalau faktor eksternal itu faktor dari luar negeri. Tuh, yang pertama tadi saya tanya apa kepanjangan ASEAN, mbaknya ini pinter bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua, ada dua faktor terbentuknya ASEAN, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Sekarang ada pertanyaan lagi. Sebutkan 3 delegasi penandatanganan ASEAN. Atika. Jelas, 1 Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2 Tuan Abdul Roja, Menteri Luar Negeri Malaysia. Ya. 3 S Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Bagus. Ya, betul itu. Yang pertama adalah, saya suruh 3 ya. Suruh 3 sebutkan ya. Yang pertama adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan yang ketiga adalah S Rajaratnam, Menteri Luar Negeri dari mana? Singapura. Itu. Sekarang ada pertanyaan lagi terakhir ini. Dari tadi cuma cewek terus. Sekarang saya minta jawab. Saya. Sekarang saya mau tanya ke Rehan. Ada berapa macam warna bendera ASEAN dan sebutkan 1 artinya. Ya.
Oh ya, bagus. Putih itu artinya suci. Jadi ada 4 warna macam bendera, asalnya itu biru, merah, putih dan kuning. Tuh. Nah, di setiap warna tersebut ada artinya masing-masing. Nah, kata Rehan, putih artinya apa, Rehan? Suci. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran hari ini, kalian lumayan memahami pada materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ilmunya bisa barokah. Ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang pantas dalam membahas materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemas-kemas dulu. Habis itu kita berdoa bersama-sama. Kemas-kemas dulu. Sudah? Oke. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Ayo,